Assalamualaikum. Hai good people, welcome back to Nervi Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Trash. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan perjuangan 3 anak pemulung yang mampu membongkar kasus korupsi salah satu politikus dan merupakan calon wali kota di Rio de Janeiro. Seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Di sebuah tempat pemakaman, terlihat ada seorang pria yang bernama Jose Angelo. Ia sedang menguburkan peti anaknya yang bernama Pia Angelo. Lalu Jose Angelo pulang ke rumahnya. Jose terlihat sedang menyusun sebuah teka-teki yang disimpan ke dalam sebuah dompet berwarna merah. Lalu terdengar pintu rumahnya didobrak oleh sekelompok polisi. Jose pun buru-buru melarikan diri dengan membawa dompet merah dan polisi terus mengejarnya. Ketika Jose tak bisa melarikan diri karena sudah terkepung oleh polisi, ia pun melemparkan dompet merah itu ke jalan raya. Dan dompet itu jatuh ke dalam truk sampah yang sedang melaju ke pusat pembuangan sampah. Di pusat pembuangan sampah, terlihat seorang anak yang berumur sekitar 14 tahun sedang memunguti sampah. Ia bernama Rafael. Ketika sedang bekerja, ia menemukan dompet berwarna merah dan langsung menyimpannya di saku celananya. Rafael lalu memberitahu temannya yang bernama Gardo. Mereka sangat bahagia sekali karena di dalam dompet itu ada sejumlah uang dan langsung mereka bagi. Di dalam dompet itu tidak hanya uang, tetapi terdapat benda-benda misteri seperti kartu nama Jose Angelo, animal lotre, kunci, foto anak perempuan, dan kalender. Sementara di tempat lain, Jose Angelo disiksa oleh polisi yang bernama Federico. Ia dibayar oleh Santos, seorang politikus terkenal di kota itu. Jose Angelo diinterogasi dan ditanya apa yang ada di dalam dompet berwarna merah itu. Akan tetapi, Jose hanya diam tidak mengatakan apapun. Dan akhirnya, Jose pun tewas dibunuh oleh mereka. Beberapa saat kemudian, Rafael dan Gardo pulang ke tempat tinggal mereka dan bertemu dengan guru lesnya yang bernama Olivia. Gardo datang dengan membawa ayam agar mereka bisa makan enak malam ini. Tak berapa lama kemudian, polisi berdatangan dipimpin oleh Federico untuk mencari dompet merah milik Jose Angelo di pusat pembuangan sampah. Polisi mengadakan sayembara bahwa siapa yang menemukan dompet berwarna merah itu akan diberikan hadiah berupa uang. Federico mendekati dan memotret Gardo yang saat itu sedang mandi. Gardo bertanya mengapa banyak sekali polisi berdatangan ke Federico. Federico pun menjawab bahwa ia sedang mencari dompet berwarna merah yang di dalamnya terdapat bukti yang bisa mengungkapkan kejahatan. Mengetahui hal itu, Gardo langsung membujuk Rafael untuk menyerahkan dompet itu kepada polisi agar mendapatkan imbalan berupa uang. Namun Rafael yang tidak percaya dengan polisi menolak ajakan Gardo dan memutuskan untuk menyimpan dompet itu. Lagi pula, menurut Rafael, semakin lama disimpan akan semakin besar nilai uangnya. Kemudian, Rafael dan Gardo menemui temannya yang bernama Red untuk membantu menyimpankan dompet itu. Akan tetapi, Red menolaknya karena tidak ada imbalan untuknya. Setelah Red membuka-buka dompet itu, Red tahu kegunaan kunci yang ada di dalam dompet itu, dan dia bersedia membantu mereka dengan syarat imbalannya harus dibagi rata. Rafael dan Gardo menyetujui dan memutuskan untuk mengikuti Red. Petualangan mereka pun dimulai. Sialnya, perjalanan mereka tidak semulus apa yang mereka bayangkan. Red tahu kunci yang ada di dalam dompet itu adalah kunci untuk membuka sebuah loker di stasiun.
Akan tetapi, mereka harus menghadapi preman stasiun dan polisi yang sedang bertugas di sana. Karena kekompakan mereka, Gardo berhasil mengelabui polisi dengan berpura-pura menjadi pencuri agar polisi mengejarnya. Sementara Rafael dan Red berlari menuju loker dan membukanya. Mereka menemukan sebuah amplop surat. Setelah itu, mereka lari dan bertemu kembali dengan Gardo di dalam kereta. Amplop surat itu berisi sebuah pesan, yaitu, "Antarkan aku ke narapidana Joao Clemente di penjara Cova." Mereka juga menemukan foto Jose Angelo dan anaknya. Di balik foto itu juga terdapat kode-kode rahasia. Sesampainya di gereja, mereka mencari tahu tentang Joao Clemente melalui internet dengan meminjam diam-diam laptop Bapak Pendeta. Sementara Red bertugas mengalihkan perhatian pendeta dan Olivia. Rafael dan Gardo mengetahui Joao Clemente adalah seorang pengacara dan aktivis yang membuatkan rumah untuk para fakir miskin. Dan Santos merupakan orang yang menghentikannya, sehingga membuat ia melakukan aksi di jalan untuk memperjuangkan keadilan. Akan tetapi, nasib buruk menimpa Joao Clemente ketika sedang memperjuangkan keadilan. Ia malah dijebloskan ke penjara oleh Santos. Kemudian, Rafael mencetak artikel itu dan mereka kabur tanpa diketahui oleh pendeta dan Olivia. Sementara itu, Federico mengetahui bahwa Rafael mempunyai dompet itu. Malam harinya, polisi menculik Rafael dan menyiksanya di dalam mobil dengan membentur-benturkan Rafael. Rafael mengakui kepada Federico bahwa ia menemukan dompet itu. Federico pun langsung menanyakan apa saja yang ada di dalam dompet itu. Tetapi Rafael hanya diam dan menolak untuk memberikan dompetnya. Federico kesal. Federico menyuruh anak buahnya untuk menembak kepala Rafael dan mereka menggerutu bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat kotor yang seharusnya dilakukan sendiri oleh Santos. Polisi pun tidak tega untuk membunuh Rafael dan membiarkannya hidup. Sementara di tempat lain, semua orang merasa sangat khawatir atas diculiknya Rafael. Apalagi Gardo dan sang pendeta sangat sedih atas kejadian ini. Gardo dan Bapak Pendeta mencari ke kantor polisi namun tak menemukan Rafael. Mereka menganggap Rafael telah tiada. Mereka pun sangat sedih dan pasrah. Keesokan harinya, Rafael ditemukan dengan kondisi berdarah dan masih hidup. Dengan apa yang sudah dialami Rafael, membuatnya lebih antusias dalam mencari misteri yang harus diungkap. Surat yang ditemukan di dalam loker menjadi clue yang pertama untuk melanjutkan perjalanan mereka. Joao Clemente di penjara Cova adalah petunjuk pertama yang didapatkan dalam surat tersebut. Ketiga bocah itu membuat rencana yang harus melibatkan Olivia, sehingga mereka bisa menemui Joao Clemente di penjara. Gardo berbohong kepada Olivia. Ia meyakinkan Olivia bahwa ia harus menemui kakeknya, Joao Clemente, yang merupakan seorang pengacara untuk membantu Rafael dalam mengadili polisi. Olivia pun akhirnya bersedia membantunya. Sementara mereka menyusun rencana lain untuk mencari tahu tentang Santos, Red mengetahui tentang Santos. Santos merupakan seorang politikus yang korupsi dan akan menjadi wali kota dan ia tinggal di pesisir pantai. Keesokan harinya, Gardo dan Olivia menemui Clemente dengan menyuap penjaga tahanan. Gardo dan Olivia pun bisa masuk ke dalam sel tahanan di mana Clemente berada. Gardo memberitahu maksud ia menemui Clemente, yaitu untuk memberitahu isi surat yang ditulis oleh Jose Angelo. Gardo merupakan anak yang punya ingatan yang sangat kuat. Ia bisa mengingat semua tulisan yang ditulis oleh Jose Angelo. Inti suratnya yaitu, perubahan akan datang dan akan ada generasi yang akan meneruskan perjuangan keadilan untuk mengeluarkannya dari penjara. Mendengar hal itu, Clemente menangis.
setelah ia mengetahui isi surat Jose Angelo. Di tempat lain, Rafael dan Red pergi ke pesisir pantai untuk mengetahui tentang Santos. Mereka menyelinap ke rumah Santos secara diam-diam, akan tetapi sialnya ia diketahui oleh salah satu penjaga rumah Santos. Namun, penjaga rumah Santos sangat baik dan tidak mengusir mereka. Rafael dan Red bertanya-tanya tentang Santos ke penjaga rumah itu. Mereka memancing penjaga rumah itu untuk bercerita tentang Jose Angelo. Akhirnya mereka mendapat informasi tentang Jose Angelo. Ternyata Jose Angelo merupakan orang kepercayaan Santos. Akan tetapi, Jose berkhianat kepada Santos dengan diam-diam mengambil buku catatan korupsi milik Santos dan mengambil semua uang yang ada di brankas rumah Santos dengan memasukkannya ke dalam kulkas yang sengaja ia rusak. Uang-uang itu dimasukkan ke dalam plastik-plastik sampah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah mengambilnya, Jose Angelo pun kabur dan menghilang. Demi keadilan rakyat, Jose Angelo ingin mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Santos dengan membawa bukti-bukti itu untuk mengeluarkan Joao Clemente dari penjara. Namun, Jose Angelo telah tewas terlebih dahulu sebelum berhasil mengungkapkan semuanya. Ketika di dalam penjara, Olivia dan Gardo mendapat pesan dari Clemente bahwa jika ingin memecahkan kode rahasia yang dibuat oleh Jose Angelo, mereka harus menemukannya di dalam Injil milik Clemente. Namun, semua barang-barangnya disita oleh pihak penjara dan waktu kunjungan mereka pun sudah habis. Jadi, mereka tidak bisa mendapatkan Injil itu. Mereka harus kembali lagi keesokan harinya dan harus membayar dengan sejumlah uang untuk menebus Injil itu kepada penjaga penjara tersebut. Malam harinya, Olivia dan ketiga anak itu sedang membuat dokumentasi berupa video, mewawancarai mereka tentang perjalanan mereka dalam menguak kasus ini. Rafael, Gardo, dan Red diwawancarai satu persatu oleh Olivia. Namun, tiba-tiba polisi berdatangan ke rumah Olivia. Rafael, Gardo, dan Red kabur ke atap untuk bersembunyi, sedangkan Olivia tetap tinggal di rumahnya. Federico pun langsung mencecar Olivia. Federico tahu bahwa Olivia mengunjungi penjara untuk menemui Clemente dan membawa anak kecil masuk ke dalamnya. Itu telah melanggar hukum. Jadi, Olivia pun dibawa oleh polisi dan ditahan. Suasana semakin memanas ketika Olivia dibawa oleh polisi dan tempat pembuangan sampah serta tempat tinggal mereka dibakar habis oleh Santos. Mereka sangat sedih melihat semua ini, tapi mereka tidak putus asa. Red yang mempunyai segala rencana, akhirnya ia menemukan ide untuk meminjam uang Bapak Pendeta secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Mereka bertiga mulai menjalankan aksinya untuk mendapatkan Injil milik Clemente dari penjaga tahanan. Setelah usaha yang mereka lakukan, akhirnya mereka mendapatkan Injil itu sampai mereka dikejar-kejar oleh polisi. Polisi mulai mengejar-mengejar mereka, tapi mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Mereka pun menemukan tempat sementara untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Gardo berinisiatif untuk mencari makanan di bawah, sedangkan Rafael dan Red mencoba untuk memecahkan kode-kode yang dibuat oleh Jose Angelo. Pada saat Gardo sedang mencari makanan sisa di tempat sampah, ia mengetahui polisi akan datang untuk mencari mereka. Lalu, ia dengan secepat mungkin kembali ke tempat persembunyian Rafael dan Red dengan menghindari kejaran polisi. Sedangkan Rafael dan Red berhasil memecahkan kode-kode itu. Ternyata, kode-kode tersebut membentuk sebuah kumpulan nomor dan hasilnya itu adalah nomor telepon pemakaman di San Francisco. Gardo pun datang tepat sebelum polisi menemukan mereka. Akhirnya, mereka bisa kabur melarikan diri dari polisi. Federico dan polisi lainnya tak menemukan mereka di tempat persembunyian itu. Namun, Federico memahami kode-kode yang mereka tulis di dinding tempat itu.
Frederico pun mengetahui juga bahwa nomor itu merupakan nomor telepon sebuah pemakaman di San Francisco. Dan dia pun bergegas pergi menuju pemakaman untuk menemui 3 anak tersebut. Rafael, Gardo, dan Red berhasil kabur dari kejaran polisi dengan dibantu oleh para geng motor. Mereka juga diantarkan ke pemakaman San Francisco oleh geng motor tersebut. Sesampainya di pemakaman, Rafael, Gardo, dan Red mencari pemakaman yang dimaksud oleh Jos Angelo. Mereka pun berpencar. Akhirnya, Rafael menemukan pemakaman yang dimaksud oleh Jos. Ternyata, pemakaman itu adalah pemakaman anaknya Jos, yaitu Pia Angelo. Ketika Rafael sedang mengamati pemakaman itu, dia terkejut karena ada gadis kecil muncul di belakangnya. Gadis kecil itu adalah Pia Angelo. Dia sedang bersembunyi di sekitar makam dan sedang menunggu ayahnya. Rafael mengatakan bahwa ayahnya tidak akan datang karena sudah meninggal dunia. Pia Angelo pun sangat sedih. Ketika Rafael memanggil-manggil Gardo dan Red karena sudah menemukan makam yang dimaksud oleh Jos Angelo, tidak ada jawaban dari mereka. Ternyata mereka telah ditangkap oleh Frederico. Frederico pun menanyakan di mana makam yang dimaksud oleh Jos Angelo kepada Rafael. Rafael pun menunjukkannya. Frederico lalu menyuruh mereka untuk membongkar makam tersebut untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Setelah mereka bongkar, mereka terkejut. Ternyata di dalam makam tersebut terdapat banyak sekali uang dan sebuah buku yang dicari oleh Frederico. Buku itu merupakan catatan korupsi Santos. Akhirnya, Frederico pun langsung menghubungi Santos bahwa ia telah menemukan buku itu. Ketika Frederico sedang teleponan itulah, Pia Angelo muncul dari atas makam dan menjatuhkan batu ke kepala Frederico. Frederico pun tersungkur. Rafael lalu merebut pistol yang ada di tangannya. Red, Gardo, dan Pia disuruh untuk pergi terlebih dahulu dengan membawa semua uang dan buku korupsi tersebut. Rafael menodongkan pistol ke kepala Frederico, namun ia tidak tega dan membiarkan Frederico hidup. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari Frederico dan membawa semua uang dan buku itu serta mengajak Pia Angelo bersama mereka. Mereka kembali ke tempat pembuangan sampah dengan menumpang truk sampah. Di sana mereka membagi uang dari Jos Angelo dengan menghamburkannya ke tumpukan sampah seperti hujan uang. Mereka juga mengembalikan uang Bapak Pendeta yang dipinjam Red waktu itu. Olivia dan Bapak Pendeta merasa sangat bahagia dan terberkati karena ketiga anak itu masih hidup. Mereka juga dikasih uang dalam jumlah banyak serta buku catatan korupsi milik Santos. Kasus tersebut diunggah Olivia melalui internet dan disebarluaskan agar semua rakyat mengetahui kasus korupsi tersebut. Rakyat pun sangat bahagia, akhirnya kejahatan bisa terungkap. Rafael, Red, Gardo, dan Pia memutuskan untuk tinggal di pesisir pantai dan menjalani hidup dengan bahagia. Semua orang mencari keberadaan mereka karena keberanian mereka mengungkapkan sebuah keadilan dan kejahatan korupsi. Itulah alur cerita film Trash. Keren banget kan ya? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini yaitu yang pertama, jangan pernah meremehkan anak-anak karena mereka juga bisa melakukan sesuatu di luar dugaan kita. Yang kedua, kita harus berani mengungkapkan sebuah kejahatan seperti yang dilakukan oleh Rafael, Gardo, dan Red. Yang ketiga, nothing impossible in this world. Ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita terus berusaha dan berdoa tentunya. Seperti ketiga bocah pemulung itu, sekarang mereka menjadi kaya raya. Okay, that's all. Thanks for watching. See you on the next video, good people. Bye-bye. Wassalamualaikum.